Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Alivia dengan NIM E1E021116. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masakan khas yang berasal dari suku Sasak yang berada di Lombok. Nah, yang diantaranya yaitu ada bebalung, sate rembige, ayam taliwang, pelecing kangkung, dan beberuk terong. Nah, bebalung merupakan sebutan untuk hidangan khas Lombok dengan kuah yang menggenang. Nah, hidangan ini tampak seperti sup, namun dengan bumbu yang lebih kompleks sehingga rasanya lebih kaya. Nah, tak sedikit yang mengira bebalung itu makanan seperti halnya gulai atau soto daging. Nah, tampilan bebalung mirip dengan gulai dan soto, tetapi bebalung justru mempunyai makna alias berbeda dengan yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Nah, makanan khas Lombok ini dalam bahasa Sasak artinya tenaga. Oleh karena itu, masyarakat setempat mengartikan setelah makan bebalung, maka semakin bertenaga. Nah, bebalung ini terbuat dari tulang iga sapi atau kerbau yang dicampur dengan racikan bumbu yang terdiri dari cabai rawit, bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan kunyit yang ditambahkan jahe agar rasa pedasnya memiliki ciri khas tertentu. Selain itu juga ditambahkan sedikit garam dan asam agar masakan bebalung ini lebih awet. Yang selanjutnya adalah sate rembige. Sate rembige adalah makanan khas yang berasal dari rembige yang berada di Kota Mataram. Nah, makanan ini berbahan dasar dari daging sapi. Nah, daging sapi ini dibumbui dengan semacam saus yang bahannya yaitu bawang putih, terasi, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan diberikan kecap, minyak, dan air. Nah, lalu makanan ini biasanya disajikan dengan bebalung. Nah, yang selanjutnya yaitu ayam taliwang. Ayam taliwang adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Karang Taliwang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, makanan ini berbahan dasar daging ayam. Nah, daging ayam yang digunakan yaitu daging ayam kampung muda yang dibakar kemudian dibumbui dengan semacam saus yang bahannya yaitu cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Nah, makanan ini biasanya disajikan bersama makanan khas Lombok yang lain seperti pelecing kangkung atau beberuk. Nah, selanjutnya adalah pelecing kangkung. Pelecing kangkung adalah masakan khas Indonesia yang berasal dari Pulau Lombok. Nah, pelecing kangkung ini terdiri dari kangkung yang direbus dan tauge yang direbus, lalu disajikan dalam keadaan dingin dan segar dengan sambal tomat yang terbuat dari cabai rawit, garam, terasi, tomat, dan kadangkala diberikan tetesan jeruk limau. Nah, sebagai pelengkapnya, pelecing kangkung ini biasanya ditambahkan dengan kacang goreng dan sambal kelapa. Nah, yang selanjutnya yaitu beberuk terong. Beberuk terong adalah makanan khas Lombok yang terbuat dari lalapan terong dan kacang panjang. Dengan sambal tomat yang pedas, bahan untuk membuatnya antara lain yaitu terong, bawang merah, tomat, cabai rawit, garam, gula pasir, minyak, dan air. Nah, beberuk ini kuliner khas Lombok dari terong dan kacang panjang yang wajib dicoba jika ke Lombok. Halo, perkenalkan nama saya Nika Danatya Priani dengan MI 1E021118. Sate Bulayak tidak begitu berbeda dari sate kebanyakan. Ia berbahan dasar daging ayam, daging sapi, dan jeroan. Daging-daging itu dipotong kecil-kecil lalu ditusuk menjadi sate. Kekhasan sate ini terdapat pada bulayaknya, lontong yang dililit dengan daun aren atau enau. Konon, bulayak berarti memutar karena cara membuatnya terlebih dahulu menekan ujung kulit lalu diputar. Bulayak berukuran lebih kecil dibandingkan lontong biasa. Bentuknya itu mengerucut. Cara melilitnya pun unik. Daun dililit secara spiral. Untuk membukanya harus dengan gerakan memutar. Bulayak memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih yang dapat
yang didapat dari penggunaan daun enau sebagai pembungkusnya. Baunya pun harum begitu menggoda selera, dan bumbu kacang yang disajikan pada sate ini pun berbeda dari bumbu kacang pada sate yang biasa dijumpai. Bumbu kacangnya itu terbuat dari kacang tanah yang disangrai, lalu ditumbuk, lalu direbus bersama santan serta bumbu-bumbu lainnya seperti ketumbar, jinten, bawang merah, bawang putih, lada, santan kelapa, kemiri, cabai, air jeruk nipis agar satenya itu lebih enak. Rasa bumbu kacangnya ini mirip dengan bumbu kari yang lebih menonjolkan rasa pedas yang merupakan ciri khas dari masakan Lombok. Untuk menikmati sate ini cukup dengan membuka daun yang melilit bulayak lalu dicelupkan ke saus kacang. Gurih bulayak dan saus kacang yang pedas itu menghasilkan suatu kombinasi rasa yang sempurna. Di balik kelezatan sate bulayak ternyata terbentang sejarah yang panjang. Pada awalnya sate bulayak dibuat oleh masyarakat Kecamatan Armada di Lombok Barat. Sate ini dibuat pada saat piodalan atau upacara agama dari umat Hindu di Pura. Yang kedua yaitu sate pencok. Sate ini berbeda dengan sate pada umumnya yang biasanya menjadikan daging sebagai bahan dasar. Sementara sate biasanya datang dalam bentuk ayam bakar, kambing, atau sapi. Sate pencok khas Lombok ini sebenarnya terbuat dari nasi sagu. Inilah salah satu keistimewaan makanan ini. Dulu sate khas Lombok ini dibuat dari kulit sapi yang dimasak sebelumnya. Namun kini ada yang melakukan perubahan dengan mengganti bahan tepung kanji agar harga jualnya bisa lebih murah. Proses produksinya dimulai dengan memotong adonan kanji kental dengan lidi atau batang bambu atau biasa disebut dengan katik. Sate pencok ini sangat nikmat jika disajikan dengan lontong atau ketupat. Keistimewaan lain dari sate ini ialah siraman sambal yang pedas namun tetap nikmat. Yang ketiga yaitu ayam rarang. Ayam rarang adalah makanan khas dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hidangan ini diberi nama ayam rarang karena berasal dari sebuah desa yang bernama Rarang. Jika dilihat secara sekilas, ayam rarang ini tampak pedas karena berlumur bumbu sambal dan ditaburi dengan cabai rawit. Namun sebenarnya hidangan ini tidak sepedas seperti tampilannya. Selain itu, yang membedakan ayam rarang dengan ayam taliwang adalah ayam rarang ini mempunyai bumbu yang lebih banyak. Bumbu sambal yang digunakan dalam ayam rarang itu telah dimasak dan digoreng terlebih dahulu. Tidak hanya itu, ayam yang digunakan untuk membuat hidangan ini adalah ayam kampung. Itulah yang membuat rasa ayam rarang berbeda dengan ayam pelecingan pada umumnya. Yang keempat yaitu sayur ares. Sajian kuliner yang diberi nama sayur ares atau jukut ares ini dibuat dari pelepah pisang atau gerbong pisang. Meski terdengar tidak biasa, ternyata pelepah pisang bisa diolah menjadi sajian nikmat di Lombok. Sayuran ini dimasak dengan santan dan tak lupa juga rempah-rempah juga ditambahkan untuk memberi rasa dan aroma yang menggugah selera. Sayuran ares memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Dalam setiap perayaan di Lombok seperti peringatan Maulid Nabi, lalu acara pernikahan, khitan, acara selamatan, dan lainnya, sayuran ini selalu hadir sebagai pelengkap. Yang kelima yaitu ebatan. Dari tampilannya, sekilas kuliner khas Lombok yang satu ini tampak sederhana. Mirip seperti urap sayur pada umumnya dengan sayuran rebus dan sambal parutan kelapa sebagai pelengkap dan penyedapnya. Tetapi berbeda dengan urap di daerah lain dari segi bahan sayuran yang digunakan, masakan ini lebih lengkap dan variatif.
Sementara jika ditilik dari bumbu atau sambalnya, ebatan yang juga lebih kaya. Bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan kuliner khas Lombok ini antara lain yaitu daun singkong atau daun belimbing wuluh, pare, kacang panjang, toge, dan terong balap, baik yang berwarna ungu maupun hijau. Semua bahan tersebut dimasak dengan cara direbus dan disajikan dalam bentuk irisan yang tipis, kemudian ditambah dengan kacang hijau yang sudah direndam air panas atau kedelai goreng, dan juga daun kemangi. Terkadang ada juga yang menambahkan dengan irisan pisang batu dan nangka muda. Kemudian bumbu yang digunakan untuk membuat rebusan berbagai sayuran itu menjadi lezat. Selain sambal kelapa parut adalah kuah santan yang sangat kental yang disebut dengan sambal atau bumbu pelala. Dengan berbagai bumbu yang dicampurkan baik dalam pembuatan sambal kelapa maupun kuah santannya, kuliner khas Lombok yang satu ini memberikan paduan rasa yang variatif dan segar. Terdapat rasa pahit dan sepat dari pare dan daun singkong bercampur dengan segarnya irisan terong dan kacang panjang, ditimpa dengan paduan aneka bumbu yang gurih, pedas, sedikit asam, dan juga sedikit manis. Masih ditambah dengan aroma jeruk nipis, wangi daun kemangi, dan juga harum irisan bawang goreng yang menjadi toppingnya. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Revita Wiasti Putri dari kelas 4D dengan NIM E1E021119. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa makanan khas daerah Lombok. Yang pertama adalah keciput. Keciput adalah salah satu jajanan khas Lombok yang sangat populer di kalangan masyarakat. Jajanan keciput merupakan makanan penutup yang biasa disajikan saat lebaran. Secara fisik, kue tradisional Lombok ini berbentuk onde-onde dengan ukuran yang lebih kecil. Di bagian luar onde juga ditaburi biji-bijian sebagai hiasan kan. Keciput memiliki rasa yang sedikit asin, sedikit manis, dan renyah sehingga enak untuk dinikmati sebagai cemilan. Serta keciput juga biasa disajikan ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah. Bahan-bahannya, yang pertama 500 gram tepung ketan, 1 sendok teh soda kue, 4 buah telur, 300 ml santan, 1 sendok teh vanili, 75 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 400 gram wijen, 1 sendok teh baking powder. Semua bahan tadi dicampur secara bersamaan dengan menuangkan santan sedikit demi sedikit, lalu diadon hingga kalis dan dibulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan lalu digoreng dengan waktu kurang lebih 10 menit dengan api sedang hingga berwarna keemasan. Yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah jajan bantal atau jajan khas daerah yang bisa disebut dengan jajan tekel. Jajanan tradisional ini dinamakan bantal mungkin karena bentuknya yang menyerupai bantal. Jajanan bantal terbuat dari beras ketan putih yang dikukus sampai matang. Beras ketan yang sudah matang dicampur dengan gula pasir, kelapa parut, dan garam. Diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Adonan yang sudah jadi kemudian ditaruh di atas daun janur dan pada bagian tengah adonan diletakkan potongan pisang. Biasanya yang digunakan adalah pisang raja. Setelah itu dibungkus dengan dibentuk seperti bentuk bantal dan diikat menggunakan tali dari irisan batang bambu. Setelah semua adonan terbungkus, kemudian dikukus sampai matang. Jajanan bantal di samping berisi pisang, ada juga berisi pisang dan kacang merah. Jajan bantal sangat mudah ditemukan, dijual di pasar tradisional atau warung-warung di pinggir jalan yang menjual jajanan khas daerah Lombok. Biasanya juga bantal banyak bermunculan pada saat lebaran ketupat. Biasanya orang-orang membuat bantal dan membuat ketupat secara bersamaan.
yaitu adalah sate pusut. Di Lombok sendiri terdapat berbagai jenis sate yaitu sate bulayak, sate tanjung, sate rembige, dan sate pusut. Sate pusut Lombok ini mirip dengan sate lilit. Sementara sate lilit biasanya dibuat dengan ikan, sate pusut dibuat dengan daging sapi. Untuk membuat sate pusut perlu membagi ujung tusuk sate menjadi 2 bagian. Setelah itu bisa menggulung daging sapi di tusuk sate. Ukuran satenya juga lumayan cukup besar. Pilihan sate pusut adalah daging sapi. Meskipun bisa juga mencoba dengan ayam, jika ingin mencoba variasi yang berbeda seperti sate yang menggunakan daging utuh tetapi lembut dan mudah dikunyah. Penggunaan daging giling agak mengingatkan pada sate bungkus Bali yang juga menggunakan daging giling. Bedanya, sate pusut ini ukurannya lebih besar. Kuliner wajib di hari besar, seperti lebaran haji atau lebaran ketupat. Yang keempat yaitu nasi balap puyung. Nasi balap dikenal juga dengan nasi balap puyung atau nasi puyung yang merujuk kepada daerah asal kuliner ini, yaitu Kampung Puyung yang terletak di Dusun Lingkung Daye, Jonggat, Lombok Tengah. Sajian nasi balap ini sebenarnya sederhana, yaitu seporsi nasi putih dengan suiran daging ayam, bumbu pedas, kedelai goreng, plus sambal khas yang disajikan di atas daun pisang. Sementara kentang kering, oseng buncis, dan telur juga kerap hadir sebagai pelengkapnya. Nasi balap biasanya disantap sebagai menu sarapan. Makanya penjual nasi balap umumnya menjajakan dagangannya sejak pagi hari. Tapi sajian ini juga tetap bisa ditemukan di berbagai sudut kota Lombok seperti Kota Mataram pada siang dan malam hari. Cita rasa gurih dan pedas yang nendang merupakan andalan bagi kuliner yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Dwita Haide Safitri dengan NIM E1E021121. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa jajanan khas Lombok. Jajanan khas Lombok yang pertama yaitu jaje, tujak, dan poteng. Jaje tujak ini berasal dari bahasa Sasak, yaitu jaje yang berarti jajan dan tujak yang berarti ditumbuk. Jadi, secara sederhana, jaje tujak adalah proses pembuatannya dengan cara ditumbuk menggunakan alat pemukul jajan. Nah, jaje tujak ini memiliki 2 bagian penting, yaitu antara lain jaje tujak dan poteng sebagai penambah rasa penikmat jaje tujak tersebut. Biasanya jaje tujak ini kita temukan saat hari raya besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi sayangnya jaje tujak ini tidak dapat kita temukan pada sehari-hari. Konon katanya kepercayaan masyarakat Lombok, jaje tujak ini harus dibuat dalam keadaan suci. Mohon maaf, bukan dalam keadaan sedang haid, karena nanti akan mempengaruhi rasa poteng dari jaje tujak tersebut. Jadi disarankan untuk membuat jaje tujak itu dalam keadaan suci atau setelah berwudu dan setelah sholat. Proses pembuatan jaje tujak ini terbilang cukup mudah dan tidak rumit, berbahan dasar dari ketan dan kelapa, kemudian ketan tersebut direndam beberapa menit dan diangkat, kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah diparut dan dikukus hingga matang. Setelah dikukus, kemudian diangkat dan ditumbuk hingga lembut dan menyatu, inilah yang kita sebut jaje tujak. Nah, setelah jaje tujak jadi, yang kedua yaitu membuat potengnya. Poteng adalah ketan yang dikukus tanpa kelapa dan proses pembuatannya pun tidak berbeda jauh dari jaje tujak. Hanya ada beberapa proses yang berbeda. Poteng ini sendiri tidak dibuat seperti jaje tujak yang ditumbuk. Hanya setelah dikukus, ketan tersebut didinginkan dan diberikan ragi, tape atau dicampur dengan menggunakan tape dan didiamkan hingga kurang lebih 2-3 hari. Jajanan kedua yaitu jaje renggi. Jaje renggi adalah makanan camilan tradisional khas Lombok yang harus hadir saat perayaan besar.
dan juga hadir pada hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW, bahkan di upacara pernikahan dan hitanan. Jaje renggi ini dibuat dengan bahan-bahan seperti ketan dan gula merah sebagai pemanis dan pewarna. Renggi adalah jajanan khas Lombok yang terbuat dari ketan yang dikukus. Beras ketan berbentuk bulat dan dikeringkan. Setelah kering, goreng renggi hingga garing. Nah, pada zaman kuno katanya renggi ini dibuat oleh masyarakat khas Lombok saat dengan ukuran yang begitu besar sehingga seukuran mesin cuci. Tetapi sekarang dibuat dalam ukuran kecil untuk memudahkan disantap dan disajikan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat renggi yang pertama yaitu beras ketan, gula merah yang dicairkan, daun pisang untuk meletakkan adonan. Dan cara membuat renggi khas Lombok yang pertama yaitu rendam beras ketan selama 2-3 jam, lalu kukus beras ketan tersebut. Yang kedua, setelah matang, keluarkan ketan dan pindahkan ke wadah kosong, lalu campurkan dengan gula merah cair. Ketiga, ketan dikukus dicampur gula merah. Yang keempat, cetak adonan ketan di atas daun pisang atau kertas roti sesuai bentuk yang diinginkan. Terakhir, jemur ketan yang sudah dipres dengan wadah kelabang atau anyaman bambu di bawah sinar matahari hingga kering dan siap digoreng. Kemudian, renggi siap disantap. Jajanan selanjutnya yaitu adalah jaje tare. Jaje tare ini adalah kue renyah yang berbentuk bunga berasal dari Pulau Lombok. Nah, tak begitu populer, sayangnya jaje tare ini hampir punah karena kurangnya peminat. Tetapi akibat kreativitas masyarakat di Lombok, kini jaje tare banyak dijadikan untuk oleh-oleh dan menjadi salah satu cemilan khas Lombok. Jaje tare ini terbuat dari tepung beras. Nah, nama tare sendiri itu berasal dari bahasa Sasak yang berarti ditinggalkan. Hal ini merujuk pada jaje tare yang selalu jadi pilihan terakhir saat semua jajan yang sajian di meja habis. Jaje tare ini biasanya kita jumpai di acara-acara adat seperti acara begawe, maulid, atau acara nyunatan maupun acara roahan. Nah, tetapi sekarang jaje tare dapat kita temukan di mana-mana. Untuk pembuatan jaje tare, di sini kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama yaitu 1 kg tepung beras, 250 gram tepung kanji, 2 butir telur, garam secukupnya, 500 ml santan kental, dan minyak goreng. Cara pembuatannya yang pertama, kukus tepung beras yang sudah halus selama kurang lebih 10 menit, lalu angkat. Tambahkan telur, garam, dan santan sedikit demi sedikit. Aduk semua hingga adonan menjadi kalis, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Lalu setelah halus, giling hingga ia tipis-tipis dan bentuk adonannya. Lalu digoreng hingga berwarna kekuningan, angkat dan tiriskan. Dan terakhir, tare siap dihidangkan. Jajanan selanjutnya yaitu jaje cerorot. Meskipun Lombok dikenal dengan kuliner pedasnya, tetapi Lombok juga menyimpan banyak ragam jajanan tradisional yang manis. Seperti salah satunya yang akan saya perkenalkan yaitu jaje cerorot. Jaje cerorot adalah jaje tradisional berbentuk layaknya trompet mini dari janur kelapa. Ini memiliki tekstur yang sangat lembut dan juga manis. Cerorot ini biasanya kita temui saat perayaan seperti puasa, lebaran, maupun pernikahan. Tetapi jangan khawatir, sekarang cerorot juga dapat kita temui di beberapa pasar-pasar tradisional yang ada di Lombok. Cara membuat cerorot ini pun cukup mudah. Dimulai dari membuat cetakan dari janur atau daun kelapa muda yang dililit sehingga menyerupai kerucut atau trompet. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan jaje cerorot ini juga sangat simpel, yaitu dari tepung beras, gula merah, dan santan kelapa. Pembuatan cerorot ini dimulai dengan mencampur tepung beras, gula merah, dan santan untuk kemudian diaduk hingga menyatu di antara 3 bahan tersebut. Adonan yang sudah tercampur tadi
dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Setelah itu, proses selanjutnya adalah pengukusan. Cerorot yang sudah siap dalam cetakan dimasukkan ke dalam panci yang bentuknya agak tinggi. Panci tersebut diisi air secukupnya untuk kemudian cetakan cerorot diletakkan di atas tatakan yang berlubang kecil-kecil dalam panci. Karena uap air yang mendidih itulah yang menjadikan cerorot itu matang. Untuk memasak, sebagian suku Sasak masih menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat yang disebut cangkeh, dengan menggunakan kayu bakar kering, dan waktu memasak sekitar 30 menitan, dan cerorot siap disantap. Jajanan terakhir yang akan saya kenalkan yaitu jaje temerodok. Temerodok merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari ketan dan beberapa bahan lainnya yang diwariskan secara turun-menurun dan berbentuk unik, seperti hidung dan kuping gajah, serta berbagai bentuk lainnya dengan cita rasa yang berbeda. Jaje temerodok ini banyak kita temui di Lombok Timur Sakra, dan resep atau cara pembuatannya itu hanya dipunyai oleh masyarakat Lotim, yaitu dari Sakra. Kue ini berbahan dasar dari tepung ketan, telur, garam, dan gula putih. Lalu cara pembuatannya pun sangat sederhana dan tradisional, yaitu hanya menggunakan 2 jari jempol, namun dibutuhkan keahlian khusus agar bisa berbentuk kuping gajah atau seperti jakun pria dewasa. Rasa yang dihasilkan oleh temerodok ini mempunyai cita rasa tersendiri yang khas dan unik, yaitu terasa seperti memakan sebuah gadus, tetapi renyah dan manis. Jaje temerodok ini tidak hanya disajikan di perayaan besar, tetapi bisa juga kita jumpai di sehari-hari. Nah, kue ini sangat mudah kita temui, bahkan di pasar-pasar tradisional juga banyak yang menjajakannya. Bahkan di pasar-pasar tradisional juga banyak yang menjualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saudah dengan NIM E1E021127. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional dari daerah Mataram. Yang pertama di sini ada serabi laklak. Serabi laklak ini berasal dari daerah Lombok Timur. Jadi bahan pembuatan utamanya di sini ada kelapa, tepung beras, dan gula merah ya. Jadi santan dari kelapa ini dicampurkan dengan tepung beras, kemudian dimasak menggunakan tungku dari tanah yang dibakar dengan kayu bakar. Jadi di atas tungku ini ada sebuah wajan yang berbentuk bulat-bulat. Jadi adonan dari serabi laklak ini dimasukkan ke dalam wajan tersebut. Untuk serabi laklak ini biasanya dijumpai dalam acara-acara besar di Lombok seperti begawe atau roah. Dan selain itu serabi laklak biasanya dimakan saat sarapan. Jajan yang kedua, di sini ada peye. Peye ini berasal dari Lombok Tengah. Bahan dasar atau bahan utama dari pembuatan peyek ini yaitu ada tepung beras, tepung tapioka, telur, santan, daun jeruk, dan kacang. Jadi biasanya pembuatannya ini tuh jadi bahan tadi dicampurkan menjadi satu. Selain kacang biasanya juga menggunakan teri. Jadi pembuatannya ini tinggal menyalakan kompor dan mengisi wajan dengan minyak. Jadi nanti adonan peyek yang sudah dibuat tadi itu disiramkan di ujung-ujung wajannya, nanti akan memanjang ke bawah dan mengering. Baru setelah itu digoreng. Setelah digoreng baru disajikan. Biasanya jajan peyek ini dijumpai pada acara-acara besar di Lombok seperti Maulid atau begawe ataupun roah. Selanjutnya ada jajanan yang ketiga yaitu jajan kembang goyang.
Jajan kembang goyang ini berasal dari Lombok Tengah. Bahan utama pembuatan dari kembang goyang ini yaitu ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan telur. Jadi untuk cara pembuatannya, di sini campurkan semua bahan-bahan tadi yang tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, telur, dan ditambah dengan gula ataupun garam. Setelah itu, panaskan cetakan. Cetakan dari kembang goyang ini berbentuk bunga. Jadi cetakannya terlebih dahulu dicelupkan ke dalam minyak panas, tapi minyaknya jangan terlalu panas. Setelah itu, baru dicelupkan ke adonan dari kembang goyang tersebut. Setelah dicelupkan, baru balik lagi dicelupkan ke wajan. Nanti setelah itu adonan tersebut digoyang-goyangkan sehingga adonan tersebut lepas dari cetakan bunga dari kembang goyang. Dan kembang goyang ini biasanya dijumpai di acara-acara besar juga di Lombok seperti acara begawe ataupun rawah maupun Maulid Nabi. Keempat, di sini ada kali adem. Kali adem ini banyak dijumpai ataupun berasal dari Lombok Tengah. Bahan utama dalam pembuatan kali adem ini ada tepung beras, gula merah, dan kelapa parut. Jadi semua bahan tadi itu dicampurkan menjadi satu, lalu dibentuk menyerupai lingkaran ataupun angka 8. Biasanya banyak berbentuk angka 8 untuk jajan kali adem. Dan jajan kali adem ini sendiri biasanya dijumpai pada acara-acara besar juga di Lombok dan pada acara Maulid. Selanjutnya di sini ada jajanan iwel. Ya, iwel ini merupakan jajanan yang berasal dari Lombok Tengah. Bahan utama dalam pembuatan jajan ini yaitu kelapa, ketan, dan gula merah. Jadi yang pertama, ketannya ini tuh ditumbuk sampai halus sehingga menjadi tepung. Habis itu kelapanya itu dipanggang sampai agak gosong, dan kelapanya ini gula merahnya dicampur dengan air dan dimasak hingga mengental. Setelah itu bahan dari tepung ketan yang sudah dihaluskan dan kelapanya sudah diparut disatukan dengan gula merah yang sudah dipanaskan, lalu dicetak di atas daun pisang kemudian dikukus. Biasanya jajanan ini ditemukan pada acara-acara begawe juga dan biasanya digunakan untuk sarapan. Jajanan yang terakhir yaitu jajanan sarimuke. Sarimuke biasanya ditemukan di Mataram. Jadi bahan utama dalam pembuatan sarimuke ini ada ketan, santan, gula merah, dan telur. Untuk pembuatan jajan yang sarimuke yang di bagian bawah itu merupakan ketannya. Jadi ketannya ini dikukus hingga matang. Kemudian untuk jajanan yang di atasnya yang berwarna merah itu cara pembuatannya itu dicampur terlebih dahulu ada gula merah, santan, dan telur. Jadi ini dimasak hingga matang dan gula merahnya sudah larut. Setelah sudah larut, maka dituangkan di atas jajan ketan yang tadi berwarna putih, tetapi jajanan ketannya harus sudah dingin terlebih dahulu baru dituangkan yang berwarna merah tersebut. Jajanan ini biasanya dijumpai pada acara-acara besar di Lombok seperti Maulid Nabi Muhammad. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.